Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih. Jumpa lagi dalam Sikat Sabda Iman Katolik. Hari Kamis Pekan Biasa 9 Juni 2022. Bacaan dari Injil Matius bab 5 ayat 20 sampai 26. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit berkatalah Yesus, "Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan para ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kalian tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kalian telah mendengar apa yang disabdakan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Barang siapa berkata kepada saudaranya kafir, harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil, harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu, selama engkau bersama-sama dia di tengah jalan, supaya lawanmu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar utangmu sampai lunas." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, renungan hari ini akan dibawakan oleh Suster Teresita Bella Osu dari Paroki Katedral Atambua. Selamat mendengarkan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Tema renungan kita pada hari ini saya beri judul Kata dan Tindakan yang Berlandaskan Kasih. Bacaan yang baru saja kita dengarkan bersama mengisahkan tentang khotbah Yesus di atas bukit. Yesus menjelaskan kepada para pendengarnya tentang sikap beragama, beretika, dan berelasi dalam hubungan dengan sesama. Yesus menasihatkan kepada semua pendengar bahwa jika hidup keagamaan kita tidak diseimbangkan dengan perbuatan yang baik, maka kita tidak akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Banyak orang yang mengajarkan tentang hidup beragama dengan kata-kata yang indah, namun tidak direalisasikan dengan perbuatan yang seimbang. Orang-orang Farisi dan ahli Taurat telah mengajarkan apa yang benar terhadap sesamanya. Namun, ada juga hal yang belum mereka lakukan dengan baik. Apakah kita juga sebagai orang yang percaya kepada Tuhan melakukan hal yang sama? Bapak, Ibu, pencinta sabda iman Katolik yang terkasih, dalam kehidupan beragama, kita dituntut untuk berbuat lebih dari apa yang diajarkan kepada kita. Jika kita diajarkan untuk berbuat kasih, maka lakukanlah itu demi kebaikan saudara-saudara kita.
lakukanlah juga untuk Tuhan. Sedangkan dalam hidup keseharian, dalam hubungan dengan etika, hukum mengajarkan kita untuk tidak membunuh sesama manusia. Namun Yesus dalam khotbahnya di bukit menuntut hal yang lebih, yaitu jika kita marah terhadap saudara kita, maka kita patut dihukum. Jelas bahwa Yesus mau agar kita jangan jatuh ke dalam dosa. Dengan memarahi sesama kita saja adalah tindakan yang salah, apalagi membunuh. Tanamkanlah cinta kasih yang lembut di dalam hati kita, agar kita bisa melaksanakan apa yang diperintahkan Tuhan kepada kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, jelas bahwa sebagai manusia, kita banyak kali lalai dalam menahan amarah kita terhadap sesama yang bersalah kepada kita. Namun Yesus meminta kepada kita agar kita memaafkan kesalahan orang yang bersalah kepada kita. Inilah salah satu hukum Yesus yang paling mendasar, yakni selain mengasihi sesama kita, kita juga diundang untuk memaafkan dan tidak menyimpan dendam terhadap sesama kita. Berdamai dengan semua orang adalah suatu tindakan cinta kasih yang paling nyata dalam hidup harian kita. Terkadang kita melihat masyarakat kita yang dipenuhi dengan pertentangan, perselisihan, dan permusuhan. Hal ini juga bahkan terjadi di dalam keluarga-keluarga Kristiani. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, hari ini Yesus mengajak kita untuk hidup damai dengan siapa saja yang ada di sekitar kita. Tuhan pasti hadir di tengah-tengah kita jika kita mau membangun rasa persaudaraan dan keharmonisan di tengah masyarakat. Namun kadang kita masih sangat lemah dalam hal ini. Ya, semuanya butuh proses. Semoga bacaan Injil yang kita dengarkan membantu kita untuk semakin hari semakin mencintai sesama kita, bukan hanya dalam kata-kata, melainkan juga dalam tindakan yang nyata. Semoga kita mampu merawat persaudaraan yang nyata dalam hidup harian kita. Sebab itulah yang diinginkan oleh Tuhan kepada kita. Semoga rahmat Tuhan membantu kita. Amin.